Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ibu bapak yang saya hormati, halo sahabat Stetsa. Selamat bertemu kembali dengan saya, Husnul Khotimah, Kepala SMA Negeri 4 Malang. Hari ini saya berada di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Saya mendampingi anak-anak belajar bersama maestro di Museum Panji. Ibu bapak yang saya hormati serta sahabat Stetsa, Museum Panji ini dimiliki oleh seorang pemerhati sejarah dan budayawan yang asli dari Kota Malang. Bahkan beliau juga alumni SMA Negeri 4 Malang lulusan tahun 1983. Beliau adalah Bapak Dwi Cahyono. Museum Panji ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai sebuah museum memori dunia. Dan di Museum Panji ini berbagai barang-barang antik juga menarik untuk dilihat. Ada juga diorama yang menggambarkan perang antara Kerajaan Tumapel dan Kerajaan Kediri. Nanti kita bisa langsung belajar dengan sang maestro. Dan selain kita juga bisa melihat koleksi benda-benda antik yang menarik, misalnya dapur tempo dulu, juga ada bentuk tabungan atau celengan masa di zaman Majapahit. Kita juga akan melihat situasi yang lain, bahkan menimba ilmu dari sang maestro. Dan perlu saya sampaikan bahwa Bapak Dwi Cahyono ini, beliau sebagai selain pemerhati sejarah, beliau juga merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Jawa Timur, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Jawa Timur, Ketua Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur, dan Wakil Ikadin Jawa Timur. Banyak sekali jabatan yang beliau ampu. Mari kita langsung menemui sang maestro. Inilah Bapak Dwi Cahyono. Bapak, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah menemui kami. Alhamdulillah, ini saya membawa anak-anak yang ingin belajar. Mungkin yang perlu disampaikan, apa yang membuat Bapak terinspirasi atau kemudian membuat Museum Panji ini? Ya, selamat datang di Museum Panji. Ini adalah museum tempat bagaimana kita mengeksplorasi ya sejarah budaya yang asli dari Jawa yang sudah menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu sudah menyebar ke Asia Tenggara. Sedangkan kita yang tahu budaya kita sendiri yang sekarang banyak di sini, yaitu Ramayana, Mahabharata, itu pengaruh dari India gitu. Yang asli dari kita adalah budaya Panji yang menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Untuk itu memang perlunya ada satu tempat untuk menerangkan dan sekaligus memajang semua fakta-fakta artefak keberadaan kebesaran Panji itu sendiri. Makanya terus kita bikin Museum Panji, satu-satunya di Indonesia setelah diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Terima kasih Pak Dwi.
Selamat datang di Museum Panji. Perkenalkan, saya Dwi Cahyono, pengelola Museum Panji ini. Bapak, Ibu atau adik-adik sekalian, tadi sudah hadir di sini. Jadi Museum Panji ini kita bangun mulai tahun 2015 ya, dengan tujuan untuk pembelajaran materi-materi budaya asli daerah. Karena Panji ini adalah satu-satunya budaya asli Jawa, Indonesia yang sudah menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Sedangkan budaya yang lain, Ramayana, Mahabharata, itu lebih banyak pengaruh dari Hindia. Jadi ini penting kita bagi per bagian ini. Jadi ada yang dari bagian hall pembelajaran, kemudian masuk ke museum Panjinya sendiri, kemudian ada yang activity outdoor. Yang di dalam ada beberapa macam koleksi, ada beberapa artefak dari dalam dan luar negeri yang untuk pembelajaran tentang penguatan budaya Panji. Kemudian yang activity outdoor, kita memberitahukan pada semua bahwa Panji itu tidak hanya kebudayaan dan kesenian, tidak hanya kesenian. Jadi Panji Asmoro Bangun, ada Sekar Taji, terus tari topeng Malangan, tidak hanya itu, tapi mempelajari banyak hal tentang alam, bagaimana melestarikan alam, bagaimana politik, ekonomi yang baik, kemudian strategi perang, sampai beberapa kegiatan yang lain yang kita harus praktekkan di sekitar Museum Panji ini. Jadi mungkin itu gambaran dari Museum Panji yang ada di Tumpang ini. Yang pada hari ini bertugas untuk mendampingi siswa-siswi SMA Negeri 4 Malang untuk melakukan outdoor learning di Museum Panji. Nah, cerita kepanjian ini adalah kisah-kisah yang penting sekali dipahami, diketahui, dan dimaknai oleh siswa-siswi yang berasal dari generasi milenial ini. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita, bahwa yang namanya pendidikan itu memiliki tujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya pada murid. Nah, program belajar di luar yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 4 Malang ini, selain untuk mencapai pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan yang seharusnya dipahami oleh generasi milenial, mereka juga belajar sambil refreshing, sambil melihat suasana di luar kelas mereka, sehingga pada akhirnya siswa mencapai kebahagiaan dari pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari siswa KBC angkatan pertama. Semoga berkenan. Terima kasih. Sama-sama.